Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa di renungan hari ini. Saudara, pernahkah Anda merasa hampa? Ribuan tahun lalu, Raja Salomo yang paling bijaksana dan kaya juga bergumul dengan pertanyaan ini. Dalam kitab Pengkhotbah, Raja Salomo membawa kita pada perenungan mendalam. Ia telah mencoba segala kesenangan dan kekayaan, namun kesimpulannya mengejutkan. Semua itu sia-sia belaka. Hari ini, kita akan menggali makna hidup sejati dari puncak perenungan Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal 12, ayat 9 hingga 14. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu hari ini. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kami rindu menemukan makna hidup yang sejati menurut kehendak-Mu. Bukan berdasarkan dunia ini, tetapi berdasarkan kebenaran firman-Mu yang hidup dan yang kekal. Tuhan, berikan kami pengertian melalui Roh Kudus, agar kami dapat hidup dalam rasa takut akan Engkau dan berpegang pada perintah-perintah-Mu. Berkati renungan ini agar membawa pertobatan, penguatan, dan pencerahan bagi setiap jiwa yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita perhatikan Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai 14. Pengkhotbah 12 ayat 9 dan 10 berkata, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Ayat 9 dan ayat 10, kita ketahui bahwa Salomo sang pengkhotbah adalah pribadi yang berhikmat dan jujur dalam mengajarkan pengetahuan. Ia menimbang dan menyusun kata-kata kebenaran dengan jujur dan teliti. Lalu Pengkhotbah 12 ayat 11-12 berkata, kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Dalam kedua ayat ini, kita ketahui bahwa perkataan orang berhikmat itu diumpamakan seperti kusa dan paku yang tertancap kokoh. Kusa merupakan tongkat tajam yang digunakan gembala untuk memberi arah. Sedangkan paku yang tertancap kokoh memiliki arti, yaitu berakar dan menopang hidup. Dan semuanya berasal dari satu gembala, yaitu Allah. Salomo juga memperingatkan kita untuk jangan terlalu lelah mengejar banyak buku atau pengetahuan duniawi yang tak memiliki ujungnya. Karena itu hanya melelahkan dan tidak memberi kepuasan sejati. Hikmat sejati berasal dari Tuhan. Dan inilah puncaknya. Setelah segala perenungan, dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, Salomo menyimpulkan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Allah di sini bukan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan rasa hormat yang mendalam dan penghargaan tertinggi terhadap keagungan dan kedaulatannya. Kemudian di ayat 14 sebagai ayat terakhir ini berkata, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini menunjukkan keadilannya. Namun, kasih Allah yang besar dinyatakan dalam Kristus, yang menawarkan jalan keluar dari penghakiman. Ketaatan kita bukanlah beban, melainkan respon bijaksana dan penuh kasih kepada Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Saudara-saudari, mengapa pesan ini begitu penting? Mari kita lihat bagaimana ini relevan dengan hidup kita.
Ambil contoh Raja Salomo sendiri. Ia memiliki segalanya, kekayaan, hikmat, kesenangan. Namun ia menyatakan semua itu sia-sia, seperti mengejar angin. Ini bukti bahwa kepuasan sejati tidak ditemukan dalam hal duniawi. Bahkan di zaman modern, banyak figur publik, selebriti, atlet yang memiliki segalanya, namun seringkali mengakui perasaannya hampa, depresi, atau tidak puas. Lalu di manakah makna sejati itu? Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya." Ranting yang terpisahkan dari pokok anggur akan layu dan mati. Demikianlah hidup rohani kita. Kita sepenuhnya bergantung pada Kristus. Mari kita ingat kisah Petrus dan penangkapan ikan dalam Lukas pasal 5. Setelah semalaman tidak menangkap apapun, Petrus taat pada perintah Yesus untuk menebarkan jala. Hasilnya, tangkapan ikan melimpah ruah. Ketaatan pada hal kecil, bahkan yang tampak tidak rasional, dapat membawa berkat dan perubahan hidup yang dramatis. Ketaatan kita membuka pintu bagi kuasa dan berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudari, apa yang sedang Anda kejar dalam hidup ini? Apakah masih mengejar angin duniawi yang pada akhirnya akan meninggalkan Anda? Atau apakah Anda siap menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu? Khotbah 12 ayat 13 mengatakan, "Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang." Ini bukan beban, melainkan jalan menuju kehidupan yang penuh tujuan, damai sejahtera, dan sukacita sejati. Ini adalah respon paling bijaksana kepada Allah yang adil dan penuh belas kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa hidup tanpa Engkau adalah kesia-siaan. Kami sadar bahwa pencapaian duniawi tidak akan pernah menggantikan kedamaian dan sukacita yang Engkau bisa berikan. Ajarlah kami untuk hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihi firman-Mu, dan setia menjalani hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, agar hidup kami memiliki tujuan kekal dan menjadi berkat bagi sesama. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan hari ini. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan bagikan kepada teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.